Pemirsa, siapa yang tidak mengenal dengan Petirtan Colotundo yang menjadi salah satu aset sejarah dan wisata bernilai tinggi yang dimiliki Kabupaten Mojokerto. Banyak misteri dan keunikan situs ini yang masih belum diketahui halayak ramai. Salah satunya adalah kualitas air Petirtan yang konon nomor 3 terbaik dunia dan bisa diminum langsung. Situs Candi Colotundo atau kerap disebut Petirtan Colotundo adalah salah satu peninggalan sejarah kerajaan sebelum Majapahit. Situs berupa candi dengan air yang mengalir dari berbagai sudut candi itu dibuat pada tahun 997 Masehi, zaman Airlangga pada masa kejayaan Kerajaan Kahuripan. Seperti apa sesungguhnya misteri di balik Petirtan Colotundo yang merupakan persembahan Raja Udayana bagi kelahiran putra mereka Airlangga yang lahir pada tahun 991 Masehi itu? Sebuah pemandian kuno peninggalan Kerajaan Kahuripan atau Prabu Airlangga yang terkenal dengan nama Petirtan Colotundo terletak di lereng Gunung Penanggungan, tepatnya di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Melalui beberapa pahatan batu yang ada di Petirtan Colotundo tersebut, berupa tulisan angka 997 dalam huruf Palawa, membuktikan bahwa candi atau petirtan ini dibuat pada tahun tersebut. Selain itu, tulisan Jawa kuno yang bertuliskan gempeng dalam bahasa Indonesia berarti hancur atau luluh lantak, yang juga menandakan bahwa candi ini berdiri sebelum zaman Kerajaan Majapahit, bahkan jauh sebelum Kerajaan Singasari berdiri. Konon petirtan ini dibuat untuk menyongsong lahirnya Raja Airlangga, putra Raja Udayana yang berasal dari Bali, yang menikah dengan Putri Gunapriya Dharmapatni atau putri dari Empu Sendok, Raja Mataram Hindu dari Jawa. Selain itu, menurut cerita yang berkembang, bangunan candi ini juga menjadi tempat pemandian para petinggi kerajaan pada masa itu. Keunikan Petirtan Colotundo adalah berkaitan dengan debit airnya yang tidak pernah turun meski pada musim kemarau sekalipun. Berdasarkan penelitian, air yang keluar dari Petirtan Colotundo ini merupakan air yang terbaik di dunia. Kenyataannya, ini terbukti setelah dilakukannya penelitian terhadap kandungan air yang ada. Ternyata memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Ternyata inilah suatu permata tersembunyi di lereng bukit daerah Mojokerto, sebuah kolam eksotis tempat pemandian keluarga Majapahit sejak tahun 997 Masehi bernama Petirtan Colotundo. Menurut beberapa sumber, Petirtan Colotundo berasal dari istilah kuno. Jala atau jolo berarti air, sedang tunda atau tundo berarti bertingkat, yang jika digabungkan berarti kolam dengan air yang keluar dari pancuran yang dibuat bertingkat. Berada di lereng Bukit Bekal, salah satu puncak Gunung Penanggungan, Petirtan Colotundo dikenal dengan kejernihan air dan kandungan mineralnya yang tinggi. Dibangun pada 997 Masehi, kompleks candi yang dibuat oleh Raja Udayana ini pada masanya merupakan persembahan bagi kelahiran putra mereka Airlangga yang lahir pada tahun 991 Masehi. Selain candi, Raja Udayana juga membuat kolam mandi yang berisi mata air yang hingga kini tidak pernah surut. Selain tidak pernah surut, bahkan ulasan singkat sumber dari beberapa penjaga situs Petirtan mengatakan bahwa air dalam kolam Colotundo dinyatakan sebagai air terbaik di dunia setelah air Zam-Zam. Pernyataan tersebut tentu saja tidak disandarkan tanpa alasan. Lokasinya yang berada di kaki pegunungan vulkanik kiranya menjadi alasan kuat mengapa posisinya hampir disejajarkan dengan legenda air lain, yaitu air Zam-Zam. Demi menjaga keberlangsungan kehidupan sumber mata air, ruatan dilakukan di Petirtan Colotundo, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Tradisi turun-temurun ini diawali dengan menggelar ritual pengambilan air di 33 titik sumber mata air di 4 penjuru Gunung Penanggungan.
Konon, masyarakat meyakini gunung dengan nama lain Pawitra adalah gunung yang harus tetap dijaga kesakralannya. Salah satunya adalah dengan melestarikan sumber mata airnya. Hal ini diharapkan dapat menjaga keutuhan dan keseimbangan alam serta budaya, sebab air merupakan kebutuhan mutlak bagi umat manusia. Ruat sumber mata air dimulai dengan napak tilas Prabu Airlangga mengambil air di 33 titik sumber di sepanjang lereng gunung, yakni di 4 penjuru seperti lereng barat, lereng selatan, lereng timur, dan lereng utara. Pasca prosesi pengambilan air selesai, masyarakat berbondong-bondong membawa tumpeng hasil bumi, jajan pasar, dan sayur. Tumpeng tersebut diarak dari Gapura masuk ke Petirtan Jolotundo hingga ke area sumber air. Setelah itu dilanjutkan ritual panyuwunan atau memuji Gusti Allah untuk mendapatkan restu dan keberkahan. Kemudian dilanjutkan prosesi menyatukan 33 air atau biasa disebut dengan Manunggaling Tirta Suci. Ritual ini harus tetap dilakukan agar sumber mata air situs peninggalan Kerajaan Majapahit serta sumber mata air di Kecamatan Trawas tidak mengering. Pasalnya, warga sekitar pernah dilanda kekeringan tahun 2008 silam, tak terkecuali di sumber air Jolotundo. Candi Jolotundo dibuat oleh Raja Udayana yang merupakan raja dari kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warma Dewa Bali. Raja Udayana menikah dengan seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang, yaitu Putri Godapriya Dharmapatni. Pada masa kejayaannya, kerajaan Medang merupakan kerajaan yang cukup kuat di tanah Jawa. Bahkan, kerajaan Medang melakukan penaklukan di Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, dan melakukan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Lalu pada tahun 991 Masehi, Raja Udayana dan Putri Godapriya Dharmapatni memiliki seorang anak yang bernama Airlangga. Pemberian nama Airlangga memiliki arti air yang melompat. Adalah Candi Jolotundo merupakan wujud rasa cinta Raja Udayana dalam menyambut kelahiran Airlangga, sehingga pada tahun 997 Masehi, Raja Udayana membangun Candi Jolotundo. Namun ada sumber lain yang menyebutkan bahwa Candi Jolotundo merupakan tempat pertapaan dari Airlangga setelah mengundurkan diri dari singgasana Kerajaan Kahuripan dan digantikan oleh anaknya. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1009 Masehi. Kerajaan Kahuripan merupakan lanjutan dari Kerajaan Medang yang telah runtuh pada tahun 1006 Masehi. Sumber lain mengatakan bahwa ketika masih berusia muda, Airlangga mengunjungi daerah Jolotundo dalam rangka untuk menenangkan jiwanya. Airlangga mandi di sumber mata air tersebut, dan setelah mandi, Airlangga merasakan ketentraman jiwa. Candi Jolotundo terkenal dengan petirtannya atau pemandiannya. Konon keberadaan petirtan tersebut ingin menjelaskan bahwa air yang keluar dari petirtan itu adalah amerta yang seolah-olah keluar dari tubuh Mahameru. Air amerta adalah air yang digunakan dalam kehidupan manusia dan juga para dewa yang berfungsi sebagai air kebaikan untuk umat manusia. Beberapa pihak percaya air dari sumber mata air Candi Jolotundo memiliki banyak khasiat, seperti dapat menyembuhkan berbagai penyakit sampai mampu membuat awet muda. Sumber mata air ini juga tidak pernah kering walaupun dilanda musim kemarau. Pada malam 1 Suro atau 1 Muharram, tepat bersinarnya bulan purnama, banyak masyarakat yang mengunjungi Candi Jolotundo, khususnya masyarakat Bali. Mereka datang untuk melaksanakan ritual dengan tujuan ngelap berkah, mensucikan diri, bahkan sampai memandikan pusakanya. Sumber mata air yang berada pada Candi Jolotundo memiliki kualitas terbaik setelah air Zam-Zam yang berada di Mekah. Airnya bersih dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Dahulu, di bagian puncak Batur Utama terdapat deretan panel relief yang juga memiliki fungsi sebagai jaladwara. Namun, saat ini panel-panel relief tersebut sudah tidak lengkap lagi di Candi Jolotundo. Sebagian panel disimpan di Museum Nasional Jakarta dan sebagian panel lagi hilang entah kemana. Pahatan-pahatan pada panel relief menceritakan adegan-adegan dalam kisah Mahabharata
seperti Bima yang sedang mengamuk dalam kaitan kisah sayembara Dewi Drupadi. Juga kisah Dewi Mergayawati dengan Raja Udayana dan penggambaran Garuda dalam rentetan kisah Kata Sarit Sagara. Candi Jolotundo memiliki 2 sendang atau tempat pemandian yang berdindingkan batu di sisi kiri dan sisi kanan, juga pancuran sebanyak 52 pancuran air. Kolam ini berisi ikan-ikan dengan ukuran besar yang konon jika mengambil ikan tersebut, maka yang mengambil akan terkena musibah. Iya, keberadaan mitos-mitos tersebut bisa dipercayai, bisa juga tidak, tergantung dari individu masing-masing. Namun, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap bisa menghargai sejarah Candi Jolotundo sebagai bagian dari salah satu situs bersejarah yang dimiliki oleh negara Indonesia. Saya Cerita Pekan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.